Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 2108304108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Bahwa kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Langsung pembahasan, yaitu konsep kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum. Awalnya mempunyai pengertian running course, dan dalam bahasa Prancis yakni career, yang berarti to run, artinya berlari. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran atau course yang harus ditempuh untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan ijazah. Secara tradisional, kurikulum dapat diartikan sebagai beberapa mata kuliah pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian kurikulum yang demikian ini masih banyak dianut sampai sekarang, termasuk Indonesia. Secara modern, kurikulum mempunyai pengertian tidak hanya sebatas mata pelajaran, tetapi menyangkut pengalaman luar sekolah sebagai kecepatan pendidikan. Secara terminologi, pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu James B. McDonald pada tahun 1964, merujuk pada 4 model sistem dalam persekolahan, yaitu kurikulum, pengajaran, mengajar, dan belajar. Kemudian peranan dan fungsi kurikulum. Fungsi bagi sekolah, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur segala pendidikan setiap hari. Yang kemudian fungsi kurikulum bagi guru. Kurikulum sebagai alat pedoman bagi guru dalam melaksanakan program pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau tujuan sekolah atau madrasah di mana guru itu mengajar. Sejalan dengan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah atau madrasah, guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, tapi juga sebagai perancang dan penilai kurikulum itu sendiri. Yang terakhir, fungsi bagi masyarakat. Dengan mengetahui kurikulum tingkat satuan pendidikan, masyarakat dan pengguna lulusan dapat ikut memberi bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua. Kemudian kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dan kurikulum Al-Quran dan Hadis di lembaga pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan Islami diharapkan mampu menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, peningkatan penguasaan kecakapan hidup, kemampuan bekerja dan bersikap ilmiah, sekaligus menjamin pengembangan kepribadian Indonesia yang kuat dan berakhlak mulia. Itu kemudian tujuan peserta didik. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian belajar untuk memahami dan menghayati. Kemudian belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, dan belajar untuk hidup bersama, berguna untuk orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Ruang lingkup pengajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mengetahui dasar membaca dan menulis Al-Quran. Itu pasti. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek. Yang ketiga, pemahaman kandungan surat-surat pendek. Yang keempat, hadis-hadis tentang kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, dan sebagainya. Di kesimpulannya, kurikulum pembelajaran Al-Quran, hadis, adalah bagian dari manajemen perihal pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia, yang tujuannya dimaksud untuk memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan, dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai manifestasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendidikan Al-Quran dan hadis di lembaga pendidikan ditujukan agar menjadi landasan yang integral dan dari pendidikan agama memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam membentuk watak dan kepribadian peserta didik, tetapi secara substansial pembelajaran Al-Quran dan hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan keagamaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.